Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis real Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 jurusan Tadris Matematika semester 4 kelas A yang beranggotakan Cynthia Permata Surahman, yaitu saya sendiri, dengan nomor NIM 2008105015, dan juga sahabat saya Nina Siti Munawaroh dengan nomor NIM 2008105017. Yang pertama, mengenai pengertian interval. Interval merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah bilangan real yang berbeda, seringkali dinyatakan sebagai himpunan. Bahasa lain dari himpunan untuk bilangan real dapat pula dinyatakan dengan interval. Himpunan dan interval memiliki berbagai kesamaan, diantaranya terbuka dan tertutup. Kemudian selanjutnya ke definisi. Jika A merupakan elemen dari bilangan real, maka himpunan X kurang dari A dan X lebih dari A disebut dengan sinar terbuka. Sedangkan himpunan X kurang dari sama dengan A dan X lebih dari sama dengan A disebut juga dengan sinar tertutup. Jika A, B, X merupakan elemen dari bilangan real, maka himpunan X lebih besar dari A dan X kurang dari B merupakan interval buka dari A, B. Sedangkan himpunan X lebih besar sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B merupakan interval tutup dari A, B. Selanjutnya, himpunan X lebih besar dari A dan X kurang dari sama dengan B, atau X lebih besar sama dengan A dan X kurang dari B merupakan interval setengah buka atau interval setengah tutup dari A, B. Lanjut ke definisi 8.1. Suatu barisan interval IN, N merupakan anggota bilangan asli, dikatakan interval bersarang apabila IN memuat I2, memuat I3, memuat, dan seterusnya hingga IN memuat IN plus 1, dan seterusnya. Dengan kata lain, interval bersarang adalah koleksi interval yang semakin mengecil. Contoh yang pertama, misalkan IN sama dengan 0,1 per N dengan N bilangan asli, maka I1 sama dengan 0,1, I2 sama dengan 0,5, I3 0,1 per 3, dan IN sama dengan 0,1 per N, IN plus 1 sama dengan 0,1 per N plus 1. Hal ini menunjukkan bahwa IN memuat I2, memuat I3, dan seterusnya hingga IN memuat IN plus 1 dan seterusnya. Dengan kata lain, IN memuat IN plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Jadi IN adalah interval bersarang. Contoh yang kedua, misalkan IN sama dengan 0,1 per N dengan N bilangan asli, maka IN merupakan IN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Jadi IN adalah interval bersarang. Kemudian di sini ada teorema 8.2. Jika IN sama dengan AN, BN dengan N bilangan asli adalah interval bersarang yang merupakan interval tertutup terbatas, maka ada bilangan epsilon anggota bilangan real sedemikian sehingga epsilon merupakan elemen dari IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Jika jarak BN dikurangin AN dari IN memenuhi INF merupakan himpunan dari BN dikurangi AN, di mana N merupakan bilangan asli.
sama dengan 0, maka irisan IN sama dengan epsilon tunggal. Bukti dari teorema 8.2. Karena IN interval bersarang, maka IN memuat IN plus 1 untuk semua N bilangan asli, sehingga diperoleh AN, BN memuat A1, B1 untuk semua N. Jadi, AN kurang dari BN untuk semua N. Oleh karena itu, himpunan A merupakan AN di mana N bilangan asli tidak sama dengan himpunan kosong. Maka himpunan A terbatas ke atas. Karena A terbatas ke atas, maka berdasarkan sifat supremum, A memiliki supremum. Misalkan epsilon sama dengan supremum A, dan karena AN elemen dari A, maka AN kurang dari sama dengan epsilon untuk semua N elemen dari bilangan asli. Itu merupakan persamaan yang pertama. Pernyataan yang pertama. Kemudian klaim bahwa epsilon kurang dari BN untuk semua N anggota bilangan asli. Hal ini dijamin bila BN batas atas dari BK sama dengan AK di mana K kurang dari N. Andaikan N kurang dari sama dengan K, maka IK merupakan IN atau AK, BK merupakan AN, BN, sehingga AK kurang dari sama dengan BK kurang dari sama dengan BN. Itu pernyataan yang kedua. Kemudian pernyataan yang ketiga, andaikan N lebih dari K, maka IK merupakan IN atau AN, BN, di mana AK, BK sehingga AK kurang dari AN kurang dari BN. Dari pernyataan yang kedua dan ketiga, diperoleh bahwa AK kurang dari sama dengan BN untuk setiap K elemen dari bilangan asli. Jadi BN batas atas dari BK. Oleh karena itu, epsilon kurang dari sama dengan BN untuk semua N merupakan anggota bilangan asli. Itu pernyataan yang keempat. Kemudian dari pernyataan yang ke-1 dan ke-4 diperoleh AK kurang dari sama dengan epsilon kurang dari sama dengan BN untuk semua N anggota bilangan asli. Hal ini berarti epsilon merupakan elemen dari IN untuk setiap N bilangan asli. Lanjut. Karena IN interval bersarang, maka IN memuat IN plus 1 untuk semua N anggota bilangan asli atau AN, BN memuat A1, B1 untuk semua N anggota bilangan asli. Jadi AN kurang dari BN untuk semua N anggota bilangan asli. Hal ini berdasarkan definisi menunjukkan bahwa C sama dengan himpunan BN di mana N anggota bilangan asli. Himpunan terbatas di bawah. Karena himpunan C terbatas di bawah, maka C merupakan infimum. Misalkan N sama dengan infimum C, dan karena BN di C untuk semua N, maka N kurang dari sama dengan BN untuk semua N bilangan asli. Pernyataan yang kelima. Klaim bahwa AN kurang dari N untuk semua N anggota bilangan asli. Hal ini dijamin bila AN batas bawah dari D sama dengan BK di mana K memuat N. Kemudian selanjutnya ada perandaian-perandaian seperti yang sebelumnya di mana hasilnya itu didapat bahwa AN kurang dari sama dengan BK untuk setiap K bilangan asli. Jadi AN batas bawah dari C. Oleh karena itu AN kurang dari sama dengan BN untuk semua N bilangan asli. Kemudian dari pernyataan 5 dan 8 diperoleh AN kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan BN untuk semua N bilangan asli. Hal ini berarti N elemen dari IN untuk setiap N bilangan asli. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa epsilon dikurangin N itu tunggal. Karena AN kurang dari N untuk semua N bilangan asli, maka N batas atas dari A. Jadi epsilon kurang dari sama dengan N. Misalkan infimum himpunan BN dikurangi AN di mana N bilangan asli sama dengan 0, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada N bilangan asli. Sehingga 0 kurang dari sama dengan N dikurangi epsilon kurang dari sama dengan AN dikurangi BN kurang dari epsilon. Karena hal
Karena hal tersebut dipenuhi untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka memenuhi bahwa epsilon dikurangi n, jadi irisan dari IN sama dengan epsilon tunggal. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai titik kumpul yang akan dijelaskan oleh Nina Siti Munawaroh. Kepadanya dipersilahkan. Definisi 8.3. Misalkan X elemen R, himpunan S subset dari R atau bilangan real, X dikatakan titik kumpul atau sering disebut sebagai titik limit dari himpunan S. Jika setiap lingkungan bukan epsilon, maka V epsilon sama dengan himpunan terbuka X min epsilon, X plus epsilon, dari X memuat paling sedikit satu unsur dari himpunan S yang lain dari X, atau X dikatakan titik limit dari himpunan S jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. S irisan dari V epsilon himpunan X min himpunan X tidak sama dengan himpunan kosong. Maka S pangkat 1 sama dengan X elemen R, di mana X titik kumpul dari himpunan S. Selanjutnya yaitu lemma 8.4. Jika S sama dengan himpunan terbuka A, B, maka S pangkat 1 sama dengan himpunan tertutup A, B. Buktinya yaitu ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 dan X elemen A, B tetap dan sembarang, maka S irisan dari V epsilon himpunan X min himpunan X sama dengan A, B irisan dari X min epsilon, X plus epsilon min himpunan X tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, dapat dilihat di gambar ini menunjukkan bahwa X elemen S pangkat 1 dan X sembarang, maka A, B itu elemen dari S pangkat 1. Selanjutnya yaitu untuk X sama dengan A, S irisan dari V epsilon himpunan A min himpunan A sama dengan A, B irisan A, plus epsilon min himpunan A sama dengan A, plus epsilon tidak sama dengan himpunan kosong. Dapat dilihat di gambar ini menunjukkan bahwa A elemen dari S1. Untuk X sama dengan B, S irisan dari V epsilon himpunan B min himpunan B sama dengan A, B irisan B min epsilon, B min himpunan B sama dengan B min epsilon, B tidak sama dengan himpunan kosong. Dapat dilihat di gambar ini menunjukkan bahwa B elemen dari S pangkat 1. Nah, dari yang nomor 1, 2, dan 3, maka dapat diperoleh himpunan tertutup A, B elemen dari S pangkat 1. Lalu ambil X kurang dari A, maka epsilon lebih dari 0 sehingga S irisan dari V epsilon himpunan X tidak sama dengan 0. Dapat dilihat di gambar juga, berarti X ini itu bukan elemen dari S pangkat 1. Selanjutnya ambil X lebih besar dari B, maka ada epsilon lebih besar dari 0 sehingga himpunan S irisan dari V epsilon himpunan X itu sama dengan himpunan kosong. Dapat dilihat di gambar pula, berarti X ini bukan elemen dari S pangkat 1. Berdasarkan nomor 4, 5, dan 6, maka dapat disimpulkan bahwa
S pangkat 1 itu sama dengan himpunan tertutup A, B. Sebagai contoh, jika S himpunan berhingga, maka S pangkat 1 sama dengan himpunan kosong. Bukti, misalkan S sama dengan S1, S2, S3 sampai dengan Sn berhingga, dan andaikan S pangkat 1 itu tidak sama dengan himpunan kosong, sebut bahwa X elemen dari S pangkat 1 dan pilih epsilon sama dengan 1/2 min mutlak dari X min SI, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Maka S atau himpunan S itu irisan dari V epsilon himpunan X min himpunan X sama dengan himpunan kosong, yang kontradiksi dengan X elemen S pangkat 1. Hal ini berarti pengandaian kita itu salah, jadi haruslah S pangkat 1 itu sama dengan himpunan kosong. Teorema 8.5 Bolzano-Weierstrass. S subset dari R dan S himpunan tak berhingga dan terbatas selalu mempunyai titik kumpul. Bukti, karena S himpunan terbatas, maka ada A1, B1 elemen dari R, sedemikian sehingga S subset dari A1, B1. Bila interval A1, B1 dipotong menjadi dua buah subinterval yang sama panjang, yaitu A1, 1/2 dalam kurung A1 plus B1 dan 1/2 dalam kurung A1 plus B1, B1, maka salah satu subinterval tertutup itu pasti mengandung tak berhingga unsur S. Hal ini dijamin bila kedua subinterval tertutup itu hanya memuat berhingga unsur S. Maka S himpunan berhingga, sedangkan S himpunan tak berhingga. Andaikan A1, 1/2 dalam kurung A1 plus B1 sama dengan A2, B2, subinterval tertutup yang memuat tak berhingga banyaknya unsur S. Subinterval A2, B2 ini dapat dibagi pula menjadi dua subinterval yang sama panjang, yaitu A2, 1/2 dalam kurung A2 plus B2 dan 1/2 dalam kurung A2 plus B2, B2. Dengan mengulangi proses tersebut akan didapatkan untuk setiap N elemen dari N atau bilangan asli. Selanjutnya, yang pertama AN plus 1, BN plus 1 subset dari AN, BN. Yang kedua, BN min AN sama dengan B1 min A1 per 2 pangkat N min 1. Dan AN, BN irisan dari S himpunan tak berhingga. Dengan menggunakan teorema di atas, dapat diperoleh X elemen dari tak berhingga yang beririsan dengan AN, BN, di mana N sama dengan 1. Selanjutnya akan ditunjukkan X elemen S1. Misalkan epsilon lebih besar dari 0 diberikan sembarang, dan V epsilon X sama dengan X min epsilon, dan X plus epsilon adalah lingkungan epsilon dan X. Maka dengan memilih N elemen N atau bilangan asli dan N cukup besar, BN min AN kurang dari epsilon. Karena X elemen AN, BN dan AN, BN kurang dari epsilon, maka AN, BN subset dari V epsilon X. Karena AN, BN irisan S himpunan tak berhingga, atau AN, BN memuat tak berhingga unsur S, dan AN, BN subset dari V epsilon X. Maka V epsilon X irisan dari S himpunan tak berhingga. Karena itu X elemen dari S1.